Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jordan Marpaung dengan NIM 17050303222 akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Activity Based Costing. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai penentuan biaya per unit produk. Nah, dan perhitungan biaya produk dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oleh karena itu, sifat biaya overhead tidak jelas proporsi penggunaannya dalam produk, maka biaya overhead dibebankan kepada produk dengan menggunakan alokasi. Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan konvensional, di mana konvensional ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu tarif tunggal dan departemental, dan pendekatan kontemporer yang yang dalam bagiannya terdapat activity based costing. Nah, pertama ada biaya produk. Nah, pengertian biaya produk ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi. Definisi biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contohnya nih, manajemen tertarik pada analisis profitabilitas strategis. Untuk mendukung tujuan itu, manajemen membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, biaya produk rantai nilai atau value chain product cost akan sesuai karena biaya ini memasukkan semua biaya yang dibutuhkan dalam penilaian profitabilitas strategis. Nah, biaya biaya produk terdapat ada biaya per unit. Nah, cara menghitungnya itu biaya total produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tujuan dari perhitungan ini adalah sebagai dasar penentuan harga dan dasar pembuatan keputusan. Selanjutnya, ada biaya sesungguhnya dan biaya normal. Biaya sesungguhnya itu adalah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja yang langsung, dan overhead pabrik. Nah, selanjutnya ada biaya normal. Biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan dan didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Nah, selanjutnya ada penentuan biaya produk. Seperti yang saya bilang tadi, yang ada konvensional yang dibagi menjadi dua, tarif tunggal dan tarif departemental. Nah, dan ada kontemporer yang di dalamnya terdapat activity based costing. Nah, tentu saja yang pertama tarif tunggal. Tarif tunggal ini yang pertama dilakukan adalah penentuan tarif pembebanan overhead. Yang kedua, pembebanan biaya overhead. Nah, dari penentuan tarif pembebanan overhead, yang pertama itu biaya diakumulasikan secara sederhana dengan cara langsung menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam fasilitas pabrik. Yang B, setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanan berdasarkan satu pemicu atau driver level unit. Selanjutnya pembebanan biaya overhead. Overhead yaitu rumusnya overhead dibebankan total tarif overhead ditambah aktivitas sesungguhnya. Nah, contoh perusahaan Petrogas menghasilkan produk nozzle premium dan nozzle solar. Perusahaan tersebut memiliki data anggaran sesungguhnya untuk tahun 2012 sebagai berikut. Anggaran biaya overhead sebesar 720 juta, aktivitas yang diharapkan 200.000, aktivitas yang sesungguhnya 200.000, biaya overhead sesungguhnya 760 juta. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya. Tarif overhead sama dengan 720 juta rupiah dibagi dengan 200.000. Pembebanan overhead dihitung dengan cara overhead dibebankan sama dengan overhead kali aktivitas sesungguhnya, yaitu
Rp3.600 dikali dengan 200.000 jam kerja langsung. Hasilnya adalah Rp720 juta. Selanjutnya ada tarif departemental. Tarif departemental yang pertama, biaya overhead itu di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Nah, berdasarkan tarif departemental, pembebanan biaya overhead dilakukan pada setiap departemen dalam pabrik. Nah, berikut adalah data biaya overhead penggunaan aktivitas perusahaan Petrobras. Anggaran overhead, pembentukan Rp504 juta, perakitan Rp216 juta. Jam kerja langsung, pembentukan 14.000, perakitan 6.000. Untuk premium, pembentukan 26.000, perakitan 154.000. Solar 40.000 di pembentukan, di perakitan 160.000. Jam mesin, premium 8.000, perakitan 2.000. Solar 72.000, perakitan 18.000. Selanjutnya, tarif overhead departemen pembentukan dengan rumus anggaran overhead departemen pembentukan per aktivitas diharapkan departemen pembentukan, yaitu 504 juta dibagi dengan 80.000 jam mesin. Hasilnya adalah Rp6.300 per jam mesin. Overhead departemen perakitan. Anggaran overhead departemen perakitan per aktivitas diharapkan departemen perakitan, yaitu 216 juta dibagi dengan 160.000 jam kerja langsung. Hasilnya adalah Rp1.350 per jam kerja langsung. Nah, berikut perhitungan biaya per unit produk dengan metode tarif departemental. Nah, biaya utama 156 juta untuk premium dan 1.476 juta untuk solar. Nah, selanjutnya departemen pembentukan bisa kita lihat yang pertama Rp6.300 dikali 8.000 masuk ke premium sebesar 50.400 dan 6.300 kali 72.000 hasilnya Rp453.600.000 masuk ke solar. Selanjutnya di departemen perakitan Rp1.350 dikali 6.000 hasilnya 8.100 untuk premium dan Rp1.350 dikali 154.000 hasilnya Rp207.900.000 masuk ke solar. Biaya manufaktur total premium Rp214.500.000 dan solar Rp2.138.100.000. Dibagi unit diproduksi 20.000 di premium, 200.000 di solar. Biaya per unit Rp10.725 di premium dan Rp10.690,50 di solar. Selanjutnya, kelebihan sistem berbasis unit. Kelebihan sistem biaya berbasis unit ada pada kemudahan dalam aplikasinya. Data yang dibutuhkan relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Tetapi ada juga kelemahan pada sistem berbasis unit. Apa saja itu? Yang pertama, ada harga produk pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal. Padahal, proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang kedua,
hasil penawaran sulit dijelaskan. Yang ketiga, produk yang laku sulit menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, biaya produk berubah saat ada perubahan aturan pelaporan keuangan. Yang kelima, tingkat laba atau untung sulit dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasai sendiri. Yang ketujuh, beberapa departemen menggunakan sistem biaya sendiri karena merasa sistem biaya yang ada tidak akurat. Selanjutnya ada activity based costing. Nah, activity based costing itu adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya. Nah, ada langkah-langkah dalam menyusun EBC atau activity based costing. Yang pertama itu mengidentifikasi biaya sumber dan si sumber daya dan aktivitas. Nah, maksudnya adalah menganalisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas di perusahaan. Yang kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya melalui penelusuran langsung. Yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Berdasarkan biaya pemicu, biaya aktivitas yang sesuai tarif overhead dibebankan, yaitu anggaran biaya overhead per pool aktivitas per aktivitas diestimasi per pool. Contohnya, seperti dalam kasus Petrogas, informasi tambahan seperti Praga 6.8 ini terdapat 4 aktivitas yang menyebabkan biaya. Contohnya sebagai berikut. Aktivitasnya ada penggunaan kelistrikan sebesar 240 juta ribu rupiah, pengujian 120 juta ribu rupiah, pengesetan 200 juta rupiah, dan penanganan bahan 160 juta rupiah. Nah, data produksi perusahaan Petrogas, pengukuran penggunaan aktivitas. Yang pertama itu unit produksi premium 20.000 dan solar 200.000. Biaya utama premium 156 juta, solar 1.476 juta. Jam kerja langsung di premium 20.000, di solar 180.000 dan totalnya 200.000. Jam mesin di premium 10.000 dan di solar 90.000 yang totalnya menjadi 100.000. Selanjutnya ada production run di premium 40, solar 20 dan totalnya menjadi 60. Pemindahan bahan baku premium 120, solar 60 dan totalnya menjadi 180. Penggunaan aktivitas yang dianggarkan dan yang sesungguhnya dalam contoh ini dianggap sama. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi dengan aktivitas diestimasi per pool. Aktivitas diestimasi per kelompok dapat dipilih salah satu dari aktivitas yang ada di kelompok tersebut. Aktivitas yang dipilih boleh sembarang, tetapi manajemen cenderung memilih aktivitas yang dominan dalam satu kelompok. Tarif kelompok 1, 360 juta rupiah dibagi dengan 200.000 jam kerja langsung. Hasilnya 1.800 rupiah per jam kerja langsung. Tarif kelompok 2, 360 juta ribu rupiah dibagi dengan 180 pemindahan bahan. Hasilnya 2 juta rupiah per perpindahan bahan. Dalam paragraf 6 terdapat data biaya aktivitas perusahaan Petrogas. Aktivitasnya kelistrikan, pemicu jam mesin dan biayanya 240 juta ribu rupiah. Pengujian jam kerja langsung 120 ribu rupiah. Aktivitas pengesehatan, pemicunya production run, biaya 200 juta rupiah. Aktivitas penanganan bahan, pemicu pemindahan bahan, biaya 160 juta rupiah.
Selanjutnya di peraga nomor 10 terdapat perhitungan rasio konsumsi. Nah, pada rasio konsumsi ada aktivitas kelistrikan, pemicunya jam mesin, di premium 10.000 dibagi 100.000 dengan rasio 0,1, solar 90.000 dibagi 100.000 dengan rasio 0,9. Pengujian, pemicunya jam kerja langsung, premium 20.000 dibagi 200.000 dengan rasio 0,10 atau 0,1, solar 180.000 dibagi 200.000 dengan rasio 0,9. Pengesetan pemicu production run premium 40/60, rasio 0,67, solar 20/60 dengan rasio 0,33. Penanganan bahan, pemindahan bahan premium 120/180 dengan rasio 0,67, solar 60/80 dengan rasio 0,33. Pada peraga 6.11 terdapat pengelompokan aktivitas. Kelompok 1, aktivitasnya kelistrikan dengan biaya Rp240 juta, pengujian dengan biaya Rp120 juta, biaya per kelompok dengan total Rp360 juta. Kelompok 2, pengesetan Rp200 juta, aktivitas selanjutnya penanganan bahan Rp160 juta dengan dan biaya per kelompok total menjadi Rp360 juta. Dalam peraga 6.12, perhitungan biaya per unit produk dengan metode ABC. Perhitungan biaya ABC, biaya utama di premium itu Rp156 juta dan solar Rp1.476.000. Kelompok 1, Rp1.800 dikali dengan 20.000 di premium menjadi Rp36 juta, dan 1.800 dikali 180.000 yang hasilnya Rp324 juta di solar. Kelompok 2, Rp2 juta dikali 120 yang hasilnya Rp240 juta di premium, dan 2 juta dikali 60 untuk solar hasilnya Rp120 juta. Total biaya manufaktur premium Rp432 juta dan solar Rp1.920 juta. Dibagi unit produksi 20.000 di premium dan 200.000 di solar. Biaya per unit Rp21.600 di premium dan Rp9.600 di solar. Selanjutnya ada perbandingan biaya produk konvensional dan kontemporer. Nah, dari tabel keterangan, overhead dibebankan, premium tarif tunggalnya 72 juta, departementalisasi sebesar Rp54.500.000 dan activity based costing sebesar Rp276 juta. Nah, selanjutnya di solar dengan metode tarif tunggal dia sebesar Rp648 juta. Metode departementalisasi sebesar Rp661.500.000 dan dengan metode activity based costing sebesar Rp434 juta. Biaya per unit premium dengan metode tarif tunggal sebesar Rp11.400, dengan metode departementalisasi sebesar Rp10.725 dan dengan metode activity based costing Rp21.600. Biaya per unit untuk solar dengan menggunakan metode tarif tunggal sebesar Rp10.620
dengan metode departementalisasi sebesar Rp10.690,50 dan dengan metode activity based costing sebesar Rp9.600. Nah, selanjutnya manfaat dari activity based costing. Yang pertama adalah pengukuran profitabilitas yang baik. Selanjutnya ada perbaikan proses, penentuan kapasitas tak terpakai, pembuatan keputusan yang lebih baik, dan estimasi biaya. Nah, keterbatasan dari activity based costing adalah alokasinya yang terbatas, pengabaian biaya atau omission of cost, dan biaya dan waktu yang cukup banyak untuk activity based costing. Perhitungan activity based costing. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu. Dan jika ada pertanyaan, silakan diletakkan di kolom komen. Begitu juga dengan saran dan kritiknya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.